Selamat pagi adik-adik semua. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, penasaran nih sama siapa yang pemenang kuis kemarin? Pemenang kuisnya bisa cek di website ya. Nah, kegiatan MPLS hari ini adalah pemaparan materi dari BNN dan pengenalan pengurus OSIS. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Halo Sobat Cegah, Semeton BNN. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Semoga dalam keadaan luar biasa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sobat Cegah, Semeton BNN. Kami dari BNN Kota Denpasar hari ini hadir untuk memberikan informasi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Saya, Putu Soni Kurniawan, Kasih P2M Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Denpasar, memberikan informasi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Kenapa kami hadir di sini? Karena para bandar narkoba saat ini menyasar kaum milenial, menyasar kaum pelajar. Siapa mereka? Ya kalian. Kenapa mereka menyasar kaum milenial dan kaum pelajar? Karena kaum pelajar dan kaum milenial itu sifatnya itu adalah banyak mencoba-coba, banyak ingin tahu. Jadi setelah kalian ingin tahu, ingin mencoba-coba tentang yang namanya narkoba itu, setelah kalian terjerumus, maka kalian akan jadi ketergantungan. Itu kalian akan dimanfaatkan oleh para bandar itu. Para bandar lebih memilih kaum pelajar karena kaum pelajar ini tidak banyak mempunyai uang. Jadi setelah uang kalian habis untuk membeli narkoba itu, maka pada saat kalian ketergantungan, kalian butuh dengan narkoba itu, maka kalian akan dimanfaatkan oleh para bandar itu. Kalian akan dijadikan oleh mereka kaki tangan mereka. Kalian akan dijadikan pengedar oleh mereka. Maka dari itu, pengetahuan, informasi, ilmu tentang penyalahgunaan dan dampak buruk narkoba ini sangat penting untuk kalian ketahui. Jadi, simak sampai habis informasi yang akan saya berikan. Baik, Sobat Cegah Semeton BNN, kita akan mulai pembahasan tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang apa sih itu narkoba. Jadi mungkin Sobat Cegah, sahabat atau Semeton BNN sudah sering mendengar tentang apa itu narkoba, tapi belum memahami atau belum tahu detailnya tentang apa sih itu narkoba. Jadi Sobat Cegah Semeton BNN, narkoba itu sebenarnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Oke, apa itu narkotika? Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi itulah yang disebut dengan narkotika. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Jadi saya ulangi, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah bahan yang dapat menyebabkan kecanduan. Jadi itulah yang disebut dengan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, kenapa narkoba itu berbahaya dan bisa menyebabkan kecanduan? Sahabat Cegah Semeton BNN, jadi yang menyebabkan kecanduan narkoba itu adalah di susunan saraf otak kita ada yang disebut dengan yang namanya circuit reward. Circuit reward adalah gunanya untuk mencatat segala kesenangan-kesenangan, segala hal-hal yang menarik yang pernah kita alami. Misalnya, Sobat Cegah atau Semeton BNN suka makan coklat, atau Sobat Cegah suka makan nasi goreng,
maka makanan itu, kalau kalian suka makan coklat atau nasi goreng itu berulang kali akan kalian makan lagi. Itulah tugasnya, fungsinya sirkuit reward yang mencatat segala kesenangan, segala sesuatu yang menarik dia catat di dalam otak kita. Atau contohnya yang gamblang lagi, Sobat Cegah, kalau waktu kecil dulu suka naik sepeda ya, begitu walaupun sempat terjatuh tapi diulangi naik sepeda itu sampai bisa. Nah itulah karena sudah senang, sudah bergembira, dicatat oleh sirkuit reward, maka Sobat Cegah walaupun terjatuh, walaupun terluka, diulangi lagi melakukan kegiatan naik sepeda itu. Oke? Tapi ada tetapinya. Sirkuit reward gunanya, fungsinya adalah hanya untuk mencatat kesenangan saja. Sirkuit reward tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana tidak baik, mana yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Jadi sama juga dengan halnya apabila Sobat Cegah atau Semeton BNN mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu katanya menimbulkan ketenangan, bisa menimbulkan kegembiraan. Nah, pada saat kalian mengkonsumsi narkoba itu, maka sirkuit reward akan mencatatnya sebagai sebuah kesenangan, sebagai sebuah kegembiraan. Tapi apabila narkoba itu dikonsumsi secara terus-menerus, maka itu akan menyebabkan ketergantungan dan sirkuit reward akan mencatatnya, dan maka Sobat Cegah akan terus menggunakan narkoba itu, itulah yang mengakibatkan ketergantungan. Dan berbahayanya, narkoba bisa menyebabkan kematian. Nanti secara spesifik akan kita jelaskan tentang apa itu bahayanya dan dampaknya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Baik, jadi berikutnya kita akan jelaskan tentang efek dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Ada 3 efek dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu ada stimulan, yang kedua ada depresan, yang ketiga ada halusinogen. Apa itu stimulan? Stimulan adalah jenis narkoba yang dapat memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira, aktivitasnya meningkat, jantungnya meningkat, detak jantungnya meningkat. Jadi stimulan itu biasa kita menyebutkan dengan nama upper. Jadi meningkatkan daya kegembiraan, meningkatkan detak jantung kita. Oke, jenis-jenis stimulan di narkoba itu ada kokain, terus ada amfetamin. Amfetamin itu kita biasa menyebutnya dengan nama ekstasi. Ada juga metamfetamin. Metamfetamin itu adalah sabu. Dan berikutnya yang kedua ada depresan. Depresan itu adalah jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Orang menjadi mengantuk, tenang, mengakibatkan rasa nyeri dan stres menghilang. Jadi kebalikannya dari stimulan. Depresan itu kalau stimulan itu dia upper, kalau depresan ini dia downer, seperti itu. Dia menghambat cara kerja otak kita. Contoh-contoh dari depresan itu antara lain adalah ada morfin, berikutnya ada heroin atau kita lebih mengenalnya dengan nama putau. Nah, putau ini adalah narkoba yang sangat berbahaya karena dia penggunaannya mempergunakan jarum suntik. Semua narkoba berbahaya, tapi dari kategori yang paling berbahaya, putau salah satu jenis narkoba yang paling berbahaya karena dia mempergunakan jarum suntik. Mempergunakan jarum suntik secara bergantian, apalagi jarum suntiknya bekas orang yang terinfeksi penyakit HIV, itu akan bisa menularkan penularan penyakit HIV/AIDS. Berikutnya yang ketiga ada halusinogen. Apa itu halusinogen? Halusinogen adalah berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimia yang mengakibatkan halusinasi, dapat menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran, dan lingkungan. Juga dapat mengakibatkan rasa teror yang hebat, kekacauan indera seperti mendengar warna atau melihat suara, atau juga bisa disebut dengan paranoid. Kami di beberapa kesempatan pernah mengasesmen para pengguna narkoba khususnya jenis halusinogen ini. Contoh-contohnya seperti ganja, seperti tanaman yang ditanam, tumbuhan yang tumbuh di kotoran sapi itu. Nah, itu contoh dari halusinogen. Jadi kita pernah mengasesmen beberapa tangkapan kita yang mempergunakan
narkoba jenis halusinogen ini. Jadi dia seolah-olah menyebutkan dia sedang berhayal. Dia lagi ada di lantai 3 sebuah kamar hotel, dia loncat ke bawah. Dipikirnya di bawah itu adalah kolam renang, padahal sebenarnya yang di bawah itu adalah semen atau aspal. Jadi itu yang bisa menyebabkan kematian seperti itu. Ada juga yang sering berhayal kalau dia nyebrang di zebra cross itu dilihatnya itu adalah ular yang panjang. Kok panjang amat ya ularnya? Kok nggak habis-habis ya ularnya? Dipantengin terus ularnya, zebra cross itu dia nggak nyebrang-nyebrang. Jadi itu menimbulkan semacam halusinasi seperti itu. Dia mendengar suara-suara yang aneh. Jadi itu ya bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Jadi itu halusinogen. Oke. Sobat Cegah, Semeton BNN, kenapa sih banyak kaum remaja atau kalangan milenial yang mencoba yang namanya narkoba itu? Ada beberapa alasan kenapa kelompok remaja paling banyak terlibat dalam permasalahan narkoba ini. Yang pertama itu ada perasaan galau, terus ada ingin tahu. Nah ini yang paling banyak, perasaan ingin tahu itu. Jadi remaja itu seperti yang saya sampaikan tadi di awal adalah peralihan dari masa anak-anak menjadi ke masa remaja, ke masa dewasa. Jadi peralihannya ini dari anak-anak ke dewasa ada namanya masa remaja. Nah di masa remaja ini rasa ingin tahu kita, rasa kepo kita itu begitu besar. Jadi apapun itu coba diingin tahu, ingin dicoba-coba. Nah bahayanya kalau sampai bandar bisa mempengaruhi kalian. Maka dari itu sekali lagi kami hadir di sini, kami BNN Kota Denpasar hadir di sini untuk memberikan informasi tentang apa itu bahaya dan dampak buruknya penyalahgunaan narkoba agar teman-teman, sahabat BNN, sahabat cegah Semeton BNN tidak sampai terjerumus di dalam bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba itu ya. Nah terus ada kegoncangan emosional. Jadi kita di masa remaja ini ada masanya itu mencari jati diri. Kalau kita mendapatkan contoh atau role model yang salah, maka kita akan cenderung terjerumus ke dalam jalan yang salah juga. Jadi goncangan emosional itu banyak sekali kita dapatkan dalam masa-masa remaja ini. Terus ada juga cenderung melawan otoritas. Kita di masa remaja ini cenderung melawan apa yang kita anggap tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Tekanan kelompok sebaya, kita di masa remaja ini pasti mencari yang namanya kelompok-kelompok, teman-teman yang cocok dengan kita. Tapi nah berbahayanya apabila kita salah mencari pergaulan ini. Maka dari itu salah satu cara yang efektif untuk menghilangkan narkoba ini adalah, atau tidak terjerumus dalam narkoba ini adalah dengan mencari pergaulan yang benar-benar positif, tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang negatif itu. Dan yang paling penting adalah kalian harus percaya diri. Kalau sudah percaya diri, kalian tidak akan terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari kelompok sebaya kalian. Yang paling mempengaruhi kelompok remaja terlibat dalam permasalahan narkoba ini adalah kebiasaan merokok. Kita pada saat remaja kita akan mulai mengenal yang namanya rokok, setelah itu minuman keras, setelah itu kita beralih ke narkoba. Kalau merasa tidak puas dengan minuman keras dan rokok, kita beralih ke narkoba, dan hasil akhirnya adalah seks bebas. Dan yang terakhir adalah penularan penyakit HIV/AIDS dan kecanduan narkoba. Jadi rokok adalah pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Kalau bisa menghindari rokok dari sejak remaja, saya yakin permasalahan narkoba, permasalahan seks bebas akan bisa kita atasi bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih cara mengenali pelaku penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kalau dilihat secara fisik, pelaku penyalahgunaan narkoba itu biasanya jalannya sempoyongan. Terus bicaranya pelo, apa kabar? Jadi sel saraf tenggorokannya sudah terganggu akibat terlalu sering mempergunakan narkoba itu. Ditemukan alat bantu penggunaan narkoba. Nah, teman-teman harus banyak membaca referensi seperti apa sih alat bantu penggunaan narkoba itu. Ini tidak hanya untuk
orang tua saja, tapi generasi muda, siapa tahu nanti kalian jadi anggota OSIS seperti itu. Kalian juga harus tahu apa sih alat bantu penggunaan narkoba itu. Kalau menggunakan narkoba jenis sabu ada yang namanya bong. Bong itu seperti apa? Silakan dicari tahu referensinya seperti apa. Tapi kalian mencari tahu informasi tentang narkoba itu hanya untuk sebagai ilmu pengetahuan saja, untuk dihindari, bukan untuk dicoba-coba. Saya ingatkan lagi, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang penyalahgunaan narkoba, tapi jangan untuk dicoba-coba. Narkoba diketahui untuk dihindari, tidak untuk dicoba-coba. Oke? Berikutnya, pengguna narkoba, apalagi yang donor, akan sering terlihat mengantuk. Yang upper pun seperti itu. Apabila sudah hilang efek obatnya, dia akan merasakan mengantuk seperti itu. Pengguna narkoba juga cenderung kesehatan dan kebersihannya tidak terawat. Sering mengurung diri dalam kamarnya, suka mengurung diri di kamar mandi. Nah, jadi kalau ada sobat cegah atau semeton BNN yang suka berlama-lama di kamar mandi atau suka berlama-lama di dalam kamar, nah itu sekali-sekali coba dicek ke dalam kamarnya ya. Ada apa di sana? Ada hal-hal yang mencurigakan tidak di sana. Jadi harus tahu dulu apa sih ciri-cirinya, bahan-bahan. Kalau orang pakai narkoba itu sekali-sekali kalau mempunyai teman, sering hilang dari dalam kelas, sering ada di kamar mandi berlama-lama, itu sekali-sekali coba dicek di kamar mandinya, coba sekali-sekali diadakan rahasia di dalam tasnya ada apa di sana. Ya, jadi pengguna narkoba itu cenderung dia mengurung diri, bisa di kamar mandi, bisa di dalam kamarnya. Oke. Berikutnya ciri-ciri yang terlihat juga adalah pelaku penyalahgunaan narkoba itu cenderung emosional dan agresif. Kalau dia biasanya melihat orang itu selalu curigaan seperti itu. Dipikir itu adalah petugas seperti itu. Kalau ada yang nanya, dia biasanya cenderung emosional. Saya mau bercerita satu kasus. Saya pernah menangani seseorang yang melapor diri. Ini ada orang tua melapor diri ke BNN Kota Denpasar. Dia bercerita bahwa anaknya, bahwa dia sering kehilangan barang-barang di rumahnya. Dia curiga anaknya sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Sampai yang paling memprihatinkan itu di satu titik dia bercerita bahwa suatu hari dia memasak nasi. Dia masak nasi menggunakan Magicom, saya tidak menyebutkan merek, yang menggunakan Magicom. Ditinggal pergi sebentar ke warung, 5 menit kemudian dia balik ke rumah. Sampai di rumah dia dapati Magicom sak nasinya hilang, dicuri sama anaknya. Kemungkinan besar untuk memberi narkoba itu. Ya, ada satu cerita lagi dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu kami menangani kasus. Ada seorang anak pecandu narkoba. Dia sudah mempergunakan narkoba ini sejak SMP. Sampai suatu titik dia sudah kuliah masih mempergunakan narkoba. Harta orang tuanya sudah habis dia pergunakan untuk membeli narkoba. Di satu titik saat dia kuliah, dia minta uang sama orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tidak punya uang, tidak diberikan. Karena pikirannya, otaknya sudah tergantung oleh narkoba itu tanpa pikir panjang, tidak diberikan uang oleh orang tuanya, maka teman-teman tahu orang tuanya diapakan? Orang tuanya dibunuh. Orang tuanya dibunuh oleh anak kandungnya. Kalian tahu nggak siapa orang tuanya? Orang tuanya seorang sulinggih. Orang tuanya seorang pemuka agama. Kejadiannya sekitar 5-6 tahun yang lalu. Itu jahatnya narkoba itu. Kalau kita sudah mengenal yang namanya narkoba, kita tidak akan kenal lagi yang namanya anak kita tidak akan kenal yang namanya orang tua kita tidak akan kenal yang namanya istri kita. Yang ada dalam pikiran pecandu narkoba cuma narkoba, dan narkoba. Oke? Selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana caranya menghindari penyalahgunaan narkoba ini. Ada beberapa tips dari kami. Yang pertama itu adalah kita apabila ada masalah, ada ataupun tidak masalah, kita harus selalu mendekatkan diri kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agama kita, kalau ada masalah, dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan mencari pelarian pada
narkoba. Itu tidak betul. Jadi kita curhatnya kepada Tuhan kita. Insya Allah astungkara ada jalan keluar di sana kalau kita curhat kepada Tuhan kita. Berikutnya, yang kedua adalah mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Saya yakin di sekolah, masa-masa remaja seperti ini banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian lakukan. Bisa berolahraga, bisa ikut di ekstra KS-PAN, atau apapun itu. Lakukan lebih banyak kegiatan positif agar kalian tidak terpengaruh yang namanya narkoba ini. Berikutnya, memilih pergaulan yang benar. Sekali lagi, jangan, kalau kalian sudah percaya diri, kalian tidak akan terpengaruh dengan yang namanya tekanan sebaya tadi. Pilih pergaulan yang positif, maka kalian akan berakhir menjadi orang yang positif. Fokus pada cita-cita dari awal, dari sejak remaja kalian sudah harus punya cita-cita. Sering kalian ucapkan, sering kalian pikirkan, maka otomatis hukum tarik-menarik. Dengan sering kalian ucapkan, dengan sering kalian pikirkan, pasti cita-cita itu akan bisa kalian capai. Terapkan pola hidup sehat, apalagi di masa pandemi ini. Kita harus sering-sering PHBS, pola hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan sampai kalau kita stres larinya ke narkoba. Itu tidak betul. Narkoba itu bisa menyebabkan sehat atau bisa melawan yang namanya virus COVID-19. Tidak betul. Sampai sekarang belum ada penelitian yang benar-benar menyebutkan ada antivirus yang bisa melawan virus 19 itu, apalagi dengan narkoba. Jadi informasi itu adalah hoax ya. Oke, yang terakhir adalah harus berani menolak. Siapapun yang menawari, siapapun yang memaksa kalian, harus berani kalian tolak. Kuncinya adalah kalian harus percaya diri. Yang terakhir, pesan kami dari BNN Kota Denpasar adalah mulai hidup 100%. Apa itu hidup 100%? Hidup yang sadar bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Sadar bahwa memilih pergaulan yang positif itu akan membawa kita ke arah yang positif. Setelah kita sadar, maka kita akan sehat. Sehat dalam artian sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat fisik dan sehat rohani. Setelah sehat, kita akan menjadi orang yang produktif. Milenial sekarang sudah banyak sekali menjadi generasi-generasi yang produktif. Kita punya bonus demografi namanya. Di tahun 2045 nanti Indonesia itu akan menjadi negara yang sangat-sangat luar biasa karena kita punya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah di tahun 2045 nanti kita akan mempunyai generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda sebagai pekerja yang cukup banyak. Nah, apabila bonus demografi ini dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba itu, maka kita tidak akan punya lagi yang namanya cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat merdeka di tahun 2045 nanti. Setelah kita produktif, maka kita akan bahagia. Bahagia tentunya tanpa narkoba. Jadi hidup 100% adalah hidup sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Baik, Sobat Cegah, Semeton BNN, itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi referensi kalian, semoga bisa menjadi tambahan ilmu kalian untuk mencegah yang namanya penyalahgunaan dan dampak buruk dari narkoba itu sendiri. Kami berharap informasi ini dapat kalian sebarkan pada rekan-rekan kalian yang lain, dapat kalian informasikan, teruskan kepada orang tua kalian di rumah yang belum berkesempatan hadir mendapatkan informasi ini. Semua orang akan mati, tapi jangan mati karena narkoba. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Adik-adik sekalian sudah paham kan dengan materi hari ini? Jangan lupa ya ikuti kuisnya. See you tomorrow guys.